Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dikenal sebagai orang yang mampu menjaga amanah sejak beliau masih muda. Maka beliau digelari oleh sahabat-sahabatnya, oleh warga sekitar Mekah sebagai Al-Amin. Saking kuatnya menjaga amanah. Menjadi ciri khas seorang yang beriman. Dan amanah itu tumbuh dari keyakinan di dalam dirinya. Tumbuh dari keyakinan di dalam kolbunya, sehingga ketika dia diamanahi oleh seseorang, maka amanah itu dijaga dengan kuat. Kalau orang-orang zaman dulu yang menjaga amanah, diamanahi oleh Allah, diamanahi oleh masyarakat sekitar menjadi seorang pemimpin, dia benar-benar jaga itu, amanah kepemimpinan itu. Karena amanah kepemimpinan itu sungguh sangat luar biasa. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap engkau adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyai bagaimana proses kepemimpinannya. Kalau dalam kepemimpinannya dia mampu membawa seluruh masyarakat menjadi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, beriman kepada Tuhannya, benar-benar itu orang mampu menjaga amanah. Amanah itu Pak berat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan cintai guru kita hadirin jamaah yang insyaallah puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat bahwa kita telah semoga kita Rasul yang juga dalam hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau di hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini telah melaksanakan kewajiban kita yaitu alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan untuk mengikuti kajian ini mudah-mudahan hari yang kita di majelis ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu. Sebelum kita mulai kajian ini, mari kita berdoa. Bacaan Al-Quran Al-Fatihah yang namanya dikirimkan kepada saudara-saudara kita yang wafat, almarhum dan almarhum, dan juga didoakan kepada saudara-saudara kita yang mungkin mengalami dikasih ujian, tapi semoga bisa bersedia dan bisa melaksanakan
juga berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan ketakwaan dan kekuatan iman ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa memberikan kesehatan, kemurahan rezeki yang bisa, serta kemudian ala hadinya yang lain sebagai dalam Jamaah sekalian, kembali ini itu Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi wal barakah wal karam jami'i masyayikhina minal masyriqi wal maghribi khususan wal barakah wal karam Syekh Abdul Qadir Jailani Syabahudin Naqsyaband wa hadrati Muhammad Hadir Syekhina al-Karam Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Hadir Syekhina al-Karam Syekh Ahmad Syahib wa Fatajil Arifin wa jami'a awliya illahi bihadihi al-qaryah wa bihadal bilad al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sesepuh, para tokoh masyarakat, semoga senantiasa juga mampu mengayomi masyarakat sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang waldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin. Juga jamaah sekalian, para bapak, para saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, semoga kita dalam kondisi senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Para bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, setelah kita melaksanakan saum di bulan Ramadan penuh 29 atau 30 hari, harapan kita adalah kita mampu mencapai apa yang menjadi visinya Allah, yakni la'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi orang yang takwa. Itu senantiasa menjadi sebuah tujuan dalam berbagai tingkah laku kehidupan kita.
kita sebagai hamba Allah bukan sih dikatakan sebagai klasifikasi, tetapi Allah di dalam Al-Quran firman-firmannya menyatakan bahwa ada beberapa macam orang yang dikategorikan berdasarkan apa atau berdasarkan capaian-capaian yang telah dia lakukan. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kepada para jamaah di dalam Islam itu ada beberapa macam tingkatan hamba Allah. Tentu yang paling pertama, orang yang menjadi umat Nabi Muhammad menjalankan syariah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia harus menjadi Islam terlebih dahulu. Belum menjadi umat Nabi Muhammad kalau dia belum Islam, karena di dalam persyaratan untuk dia disebut sebagai seorang Islam, penganut agama Islam, Muslim, bentuk jamaknya adalah muslimin, maka yang paling awal yang harus dilakukan adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang paling awal itu dulu. Iya, faktanya dia berbuat baik. Faktanya adalah dia banyak berderma. Faktanya dia sama tetangga baik. Faktanya dia, kata orang Sunda, berehan. Ya. Tetapi kalau dia belum melakukan syahadatain, dia tidak dikategorikan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama dia harus menjadi Muslim dulu. Setelah Muslimin, kemudian dia akan menjadi mukminin, orang yang beriman. Tidak hanya menjadi seorang Muslim, tetapi dia juga harus mengimani bahwa Tuhannya hanya satu, tidak dua, tidak tiga, tunggal, tidak juga empat. Dia harus meyakini bahwa ada yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari golongannya, tetapi dari golongan malaikat. Maka dia harus yakini yang namanya malaikah, makhluk Allah yang paling taat. Setelah itu dia harus yakini bahwa Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, dia harus yakini ada firman Allah yang disampaikan melalui risalah-risalah yang dibawa oleh utusan-utusan Allah yang dari bangsa manusia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dan seterusnya. Baik, kita akan bahas satu persatu, karena setelah menjadi seorang mukminin tentunya harapannya menjadi orang yang bertakwa, muttaqin. Setelah menjadi orang yang bertakwa, dia bahkan menjadi muhsinin, orang yang selalu berbuat ihsan. Setelah muhsinin, dia mesti menjadi orang yang ikhlas, mukhlasin, yang diikhlaskan, bukan hanya mukhlisin tetapi mukhlasin, dijadikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu menjadi siddiqin, lalu muqarrabin. Panjang, Pak, capaian-capaian yang harus dilakukan oleh
umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia nanti akan bertingkat-tingkat? Bisa ya, bisa tidak. Itu. Bisa jadi ketika dia menjadi orang yang beriman, dia juga adalah orang yang bertakwa, muttaqin, dia juga adalah muhsinin, dia juga adalah mukhlasin, dia juga adalah siddiqin, bahkan menjadi muqarrabin. Itu ya. Nah, ini semua dinilainya bukan oleh manusia, tapi dinilainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling jelas kelihatan ada yang dua ini, muslimin dan mukminin. Bagaimana yang muslimin? Secara definisi, muslimin dari kata aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun, fahuwa muslimun. yakni orang yang berserah diri menerima aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 131 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tuhan mereka berfirman, aslim, jadilah orang yang berserah diri, jadilah pihak pelaku yang selalu berserah diri. Qala aslamtu, dia berkata, aku beriman, aku berpasrah diri, aslamtu lirabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Ini ya, jadi tatkala diperintahkan oleh Allah untuk berserah diri, maka dia lakukan. Saya berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Semuanya dipasrahkan kepada Allah. Ketika dia berkonversi dari keyakinan yang lain kepada keyakinan keislaman, maka dia harus tanggalkan keyakinan-keyakinannya yang dulu. Harus ditanggalkan keyakinannya terhadap Tuhan-Tuhan lain yang pernah dia sembah. Dia harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, tidak ada yang lain. Zahiran wa batinan, secara zahir maupun secara batin. Luarannya harus dia menjalankan syariahnya Allah yang dijalankan melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalemannya dia harus yakini keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu Pak. Ketika dia berkonversi, sehingga ketika seseorang berkonversi menjadi Muslim, cara pertama atau amaliyah pertama yang harus dia lakukan setelah dia bersyahadah, syahadatain, kewajiban pertama yang dia lakukan adalah aqimis shalah, yakni mendirikan sholat. Untuk mampu mendirikan sholat, bahkan dia harus mampu melakukan rukun-rukunnya terlebih dahulu. Maka kewajiban saudara sesama muslim adalah mengajarkan kepada yang baru konversi kepada Islam untuk mampu yang baru berkonversi ini mendirikan sholat. Ajarin tuh cara-caranya, gitu ya. Jangan sampai ditinggal Pak, jangan sampai ditinggal. Bisa jadi orang yang baru berkonversi kepada Islam, lalu kemudian dia harus meninggalkan semua yang di keyakinannya dulu, bahkan harus dipisah dari keluarganya. Zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang-orang yang tadinya memiliki harta benda, ketika dia berkonversi kepada Islam menjadi seorang Muslim yang taat, maka dia harus dipaksa oleh keadaan terpisah dari keluarganya karena keluarganya masih meyakini keyakinan yang lama.
bahkan harus dicaci, harus dimaki. Itu adalah jalan yang harus ditempuh ketika dia meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Begitu, Pak. Beruntungnya kita yang ada tinggal di Indonesia yang majoriti adalah Muslim, yang orang tua kita adalah Muslim, maka keturunan-keturunannya pun menjadi Muslim. Apakah si yang keturunan Muslim ini harus bersyahadah lagi? Nggak perlu. Sebab secara primordial kesyahadahan kita itu telah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih ada di alam ruh. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Ketika kita masih dalam arwah, di alam ruh, kita semua menjawab, bala syahidna, nggih Gusti Allah, panjenenganipun adalah Tuhan kami. Nah, begitu kalau bahasa orang Jawa gitu ya. Nggih Gusti Allah, panjenenganipun adalah itu Gusti Allah. Nah, ketika berojol dilahirkan oleh ayah ibunya, diterangkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak seorang pun yang dilahirkan dari rahim ibunya kecuali dalam keadaan fitrah. Jangan diartikan sebagai suci dulu. Karena fitrah artinya bukan suci. Kalau yang artinya suci adalah kudsiyun, suci. Fitrah itu originality, keaslian, original, keaslian dari Allah yang Allah berikan dulu. Aslinya kita ini adalah bertakwa kepada Allah. Zaman dulu tuh, zaman ketika kita di alam ilahiyah, kita tukang zikir, tukang tasbih, cuma kita lupa. Aslinya kita gitu. Nanti orang tuanya lah yang akan membawa dia, apakah dia menjadi seorang Muslim, apakah dia menjadi seorang Kristiani, seorang Juhud, seorang Jus, atau seorang yang tidak berkeyakinan sama sekali. Jadi orang tuanya. Maka ketika orang tuanya adalah Muslim, si anak dilahirkan dari orang tua yang Muslim, maka si anak itu nggak usah perlu lagi bersyahadah. Itu ya. Asalkan orang tuanya mendidik terus, mentarbiyah terus si anak ini supaya senantiasa terjaga dalam batasan-batasan koridor syariah, ya, risalahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bapak ibunya harus mengajarkan bagaimana tentang rukun Islam. Dia harus diajarkan cara mendirikan sholat. Untuk mampu mendirikan sholat, maka dia harus mampu baca Al-Quran. Maka pelajaran yang paling awal adalah dia kenal dulu Al-Quran. Gitu. Orang Indonesia bukan orang Arab, yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab, bahasa ibunya berdasarkan suku masing-masing. Sehingga dia harus diperkenalkan dengan bahasa Arab pelan-pelan. Maka ada metode mengajarkan bahasa Arab. Dulu zaman saya kecil diajar oleh guru saya ngeja, alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u, a, i, u. Kelamaan metodenya, tapi memang berakar kuat. Ada lagi metode yang baru, enggak langsung, enggak perlu lagi dengan eja, tapi sudah langsung diperkenalkan yang model begini disebutnya A, ya, satu garis berdiri di atasnya ada fathah A, misalkan gitu.
Jadi nggak usah alif patah, alif kasroi, alif doma, langsung aja a i u babi bu tapi tu tafisu. Itu disebut dengan metode ikra. Tuh ya. Nah, sekarang ada lagi tuh metodenya lain lagi ya. Saya ketinggalan tuh yang ngajarinnya ya. Nah, jadi diperkenalkan oleh orang tuanya. Nah, kesadaran bahwa dia harus menjadi seorang Islam lama-kelamaan akan tumbuh seiring dengan dia menjadi seorang yang dewasa. Maka ketika dia menjadi seorang yang dewasa disebut dengan baligh, kewajiban risalah Islamiyah itu menjadi sesuatu yang harus dia lakukan. Tempat keislaman, tempat kesadaran di dalam diri kita bahwa kita harus memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sodr disebutnya. Sodr itu dada, bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa kita adalah dada. Dada itu di dalamnya ada yang disebut dengan kolbu. Dia abstrak. Ya. Ada kolbu jasmani, ada kolbu rohani. Sering saya jelaskan itu. Kalau kolbu jasmani dia disebut dengan jantung. Kalau kolbu rohani disebut dengan manah, dengan hati nurani. Tempat keislaman kita adalah as-sodr. Dari mana taunya? Firman Allah surah Az-Zumar ayat 22, surah 39 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrah lil islam fahuwa ala nurim min rabbih. Afaman syarahallahu sadrahu lil islam, bukankah Allah telah syarahallahu melapangkan, bukankah Allah telah melapangkan dadanya lil Islam, kepada Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, ya, maka yang demikian itu adalah cahaya dari Tuhan, cahaya yang luar biasa yang Allah turunkan kepada umat yang mengaku Islam, ya, dari Tuhannya. Jadi Allah melapangkan keislaman pada dada seseorang. Jadi tempat keislaman itu yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dada, sodroh. Maksudnya adalah apa yang ada di dalam dada, yakni hati nurani. Maka salah satu karakter seorang yang telah dilapangkan dadanya kepada Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia mampu menjaga ucapan dan perbuatannya. Belum menjadi Islam kalau dia belum mampu menjaga ucapan dan perbuatan. Karena koridornya Pak, selain dia harus mampu mendirikan sholat, yang ketiga dia harus mampu melaksanakan saum Ramadan selama 30 hari, lalu kemudian dia dalam rangka hidup di dalam kehidupan sosial dia harus mampu menunaikan zakat. Jikapun dia mampu, dia juga harus tunaikan atau mampu melaksanakan haji. Itu menjadi impian semua umat muslim. Insyaallah dalam waktu dekat, ya, jamaah haji Indonesia akan diberangkatkan oleh Allah, akan diberangkatkan itu mulai kloter pertama tanggal 21 April. Seluruh Indonesia yang paling awal diberangkatkan tanggal 21 April. Itu kloter awal. Nah, ada jamaah kita yang tergabung di KBIH sekitar kita, itu akan berangkat paling dekat adalah 1 Mei. Ya, mudah-mudahan mereka yang akan berangkat oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelancaran. Amin. Allahumma amin.
lancar perjalanan, lancar dalam melaksanakan manasiknya, sukses semuanya, mendapatkan haji yang mabrur. Amin Allahumma. Sebagaimana seorang muslim memiliki tanda menjaga ucapan dan perbuatannya adalah sebagaimana hadis Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang Islam, seorang muslim adalah orang yang mampu salima, ya, memberikan apa disebutnya salima itu, selain diartikan sebagai memberikan penghormatan, juga dia mampu disebut sebagai memberikan penghargaan, ya, kepada muslim yang lain, ya, dengan lisan dan tangannya, dengan ucapan dan perbuatannya. Nah ini Pak, ini yang disebut dengan muslimin, orang yang Islam. Ini harus diraih nih sama semua orang, gitu ya. Yang kedua, meningkat dia, tidak hanya menjadi seorang muslim, tapi juga menjadi seorang yang beriman. Mahwal mukminin, orang mukmin itu adalah orang yang meyakini apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan kolbunya, ucapan dan perbuatannya, sebagaimana firman Allah surah Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ya, pastinya seorang yang beriman itu yakni orang yang mengimani Allah dan Rasulnya, ya, tumalam yartabu, kemudian orang itu tidak saling menjelekkan, wajahadu, dan dia beriman dan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan amwalihim, bi amwalihim, dengan hartanya, wa anfusihim, dan dengan dirinya, ya. Jadi dia berjihad itu tidak hanya dengan hartanya, juga dengan fisiknya, dengan dirinya, fi sabilillah, di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi seorang beriman itu sebagaimana harapan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 15. Lam yartabu itu tidak ragu-ragu, ya, lam yartabu, yakin keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yakinnya seorang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Masya Allah, ini orang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang buta, tapi dia ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Bentar ya. Dia ingin berjihad di jalan Allah, tapi matanya buta. Teman-temannya bilang, jangan, engkau tak mampu mengangkat senjata. Namanya Abdullah bin Umi Maktum. Kau tak mampu mengangkat senjata. Tidak, ya Rasulullah, tetap aku ingin berjihad. Gimana caranya?
ya, tidak mampu melihat tetapi dia ingin berjihad. Rasulullah berikan tugas kepada orang tersebut, kalau begitu engkau pegang panji Islam ini, jangan sampai jatuh, ya, jangan sampai jatuh. Kalau ada orang yang akan menentangmu, kau tetap teguh berdiri, jangan sampai jatuh ini panji Islam. Wah, dapat tugas kayak begitu dia senang. Dia maju ke medan laga, lalu kemudian dia berdiri mematung memegang panji sekuat-kuatnya, seteguh-teguhnya. Kan dalam kolbunya dia sudah mempunyai keinginan meminta kepada Allah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid, jangan engkau matikan aku dalam keadaan tertidur di atas tempat tidur. Maka keinginannya ini diutarakan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan diizinkan dia berperang. Dia pegang panji Islam sekuat tenaganya. Musuh Islam, para kafirin Quraisy, berusaha merebut panji Islam atau menjatuhkan panji Islam, tapi di tangan Abdullah bin Ummi Maktum itu tidak goyah. Panji Islam itu berdiri tegak sampai sampai umat muslim meraih kemenangan, dan diketahui panji itu masih tegak berdiri dan dipegang oleh Abdullah bin Ummi Maktum, yang beliau bahkan sampai syahid sambil memegang panji Islam tersebut. Nah, ini keyakinannya tidak ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya di mana keimanan itu? Di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 22, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika kataba fi qulubihim al-iman. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum birujim min. Ya, Al-Mujadilah ayat 22. Yang demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatatkan di dalam kolbu mereka apa? Al-iman. Iman. Kataba itu ya artinya bisa diartikan sebagai menulis, bisa diartikan menentukan. Ya, kataba. Birujim minhu. Ya. Masya Allah. Jadi orang-orang yang beriman itu kataballahu fihi al-iman fi qulubihim. Ya, Masya Allah. Birujim minhu. Demikian Pak. Dan tanda iman adalah menjaga amanah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, la imana liman la amanatalah. Tidak beriman ya adalah tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidak menjaga amanah. Maka seorang yang beriman itu dia haruslah mampu menjaga amanah, entah amanah dari orang di sekitarnya atau amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dikenal sebagai orang yang mampu menjaga amanah sejak beliau masih muda. Maka beliau digelari oleh sahabat-sahabatnya, oleh warga sekitar Mekah
sebagai Al-Amin. Saking kuatnya menjaga amanah. Menjadi ciri khas seorang yang beriman. Dan amanah itu tumbuh dari keyakinan di dalam dirinya. Tumbuh dari keyakinan di dalam kolbunya, sehingga ketika dia diamanahi oleh seseorang, maka amanah itu dijaga dengan kuat. Kalau orang-orang zaman dulu yang menjaga amanah, diamanahi oleh Allah, diamanahi oleh masyarakat sekitar menjadi seorang pemimpin, dia benar-benar jaga itu, amanah kepemimpinan itu. Karena amanah kepemimpinan itu sungguh sangat luar biasa. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap engkau adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyai bagaimana proses kepemimpinannya. Kalau dalam kepemimpinannya dia mampu membawa seluruh masyarakat menjadi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, beriman kepada Tuhannya, benar-benar itu orang mampu menjaga amanah. Amanah itu Pak berat, ya, berat. Menjadi seorang pemimpin keluarga berat. Emangnya cukup dengan akad nikah lalu beres urusan jadi pemimpin keluarga? Enggak begitu. Dia harus mampu membawa yang tadinya adalah temannya biasa, lalu menjadi seorang istri, ya, pasangannya itu, yang dia punya tanggung jawab agar istrinya mampu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum istrinya beriman dan bertakwa, dia juga harus mampu beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau nggak mampu, nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah engkau lakukan dalam memimpin keluargamu? Berat, Pak. Makanya kemudian orang menikah itu disebut dengan separuh iman, ya, separuh iman, Pak. Sudah menjalani separuh agama dia. Ba'duddin, menjalani separuh agama, separuhnya lagi di tempat yang lain. Dan jihad terbesarnya adalah ketika dia menjadi pemimpin dalam keluarganya adalah mampu memimpin keluarga. Maka tanggung jawab besar seorang suami terhadap keluarganya adalah mampu menafkahi keluarganya. Harus nafkahi itu keluarganya, Pak. Jangan dianggur, mau enaknya doang, udah enak ditinggal. Padahal dia harus mampu menjaga anak dan istrinya, mampu bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak bisa serahkan keluarganya, anak-anak, didikannya hanya kepada istrinya, nggak bisa, Pak. Harus dijaga betul supaya anak-anaknya ini menjadi generasi-generasi yang bertakwa kepada Allah. Gimana caranya? Ditarbiyah. Cukup ditarbiyah dengan hanya memberikan uang sebegitu saja kepada istri? Enggak cukup. Anak itu harus dididik, harus didampingi oleh figur seorang ayah. Ayah yang menjadi ikon pertama orang yang dia cintai. Bagi seorang anak perempuan, ayah itu adalah cinta pertamanya. Itu, ya. Makanya kalau di rumah itu, Pak, yang paling dekat sama ayah biasanya anak perempuan. Yang paling dekat. Kebalikannya, anak laki-laki paling dekat sama emaknya. Gitu.
Ya, Masya Allah. Nah, Bapak, ini baru level kedua nih, mukminin. Level selanjutnya mutakin, muhsinin, mukhlasin dan lain-lain kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya karena waktunya tidak cukup. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Barang 2 atau 3 menit pertanyaan baru kita bahas muslim dan mukmin. Tidak ada? Terima kasih. Oh, ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjaga amanah, mohon penambahan sifat-sifat seperti apa yang dipegang oleh yang bersangkutan, oleh seseorang. Iya. Iya. Rasulullah adalah teladan utama kita. Dia menjadi uswatun hasanah. Beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Maka kita untuk mampu menjadi seorang yang amanah, tiada lain kita harus memodel beliau, memodel Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah model yang paling utama, Pak. Kalau dalam khusus menjahit ada yang disebut dengan pola, ya. Pola itu menjadi model untuk yang lain-lain. Nah, kita ketika menjahit kan membuat pola tuh, ya, bikin pola. Maka Rasulullah dalam hal ketika kita mampu menjaga amanah adalah menjadi pola kita. Maka untuk mampu melihat bagaimana Rasulullah menjadi model, itu Bapak harus banyak-banyak membaca sirah nabawiyah. Ya, harus baca sirah nabawiyah. Lihat bagaimana Rasulullah berperilaku terhadap keluarganya, terhadap masyarakatnya. Beliau berperilaku ketika menjadi pemimpin dunia, ya. Beliau berperilaku kepada negeri tetangga, kepada Persia, kepada Rum saat itu, ya, kepada Yaman saat itu. Bagaimana beliau mengambil sikap seseorang yang mampu menjaga amanah. Maka ketika Rasulullah dimodel oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq beliau sebelum menjadi seorang khalifah bahkan menangis terlebih dahulu. Apakah aku mampu menjadi pemimpin sebagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Demikian juga Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab ketika memodel menjadi seorang pemimpin Islam, beliau sangat menjaga amanah. Ketika beliau ditawari oleh sahabat-sahabatnya untuk memakai pakaian sebagaimana pakaian kebesaran pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin Persia, pemimpin Rum, Bizantium saat itu, pemimpin Yaman dengan kemewahan-kemewahan segala macam. Umar bin Khattab tidak memodel mereka itu. Umar bin Khattab memodel Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah beliau jumpai seorang pemimpin Islam. Ketika dia memimpin Islam, ketika dia ditemui oleh Umar bin Khattab, beliau Rasulullah ketika dihampiri, beliau sedang terbangun dari tidurnya dan di pipinya itu ada bekas jerami yang dijadikan sebagai alas tidurnya. Rasulullah tidak bermewah-mewah, tetapi beliau sebenarnya bisa, tapi itu tidak dilakukannya. Maka itu yang menjadi modelnya Umar bin Khattab. Maka ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, beliau tidak berpakaian mewah, sampai-sampai menjelang akhir hayatnya dia hanya mengenakan dua pakaian. Kalau satu pakaian yang dia sedang cuci, dia pakai pakaian yang lain yang kering. Ketika pakaian yang lain yang kering akan dicuci, maka pakaian yang lain yang sudah dikeringkan itu, yang setelah selesai dicuci dia pakai juga. Cuma 2 lapis saja, Pak. Dan pakaian-pakaiannya itu bertambalkan keluang lebih 12 tambalan, Pak. Itu pemimpin Islam. Itu kalau mau memodel beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kefakirannya luar biasa. Kenapa Rasulullah melakukan memodel hal seperti itu?
Beliau Rasulullah tidak ingin memberatkan kaum, ya. Dengan kesederhanaan yang beliau contohkan ini, beliau berharap maka pemimpin-pemimpin Islam berikutnya mampu menjaga amanah, ya, mampu menjaga amanah. Tidak dengan kemewahan di sekitarnya, tapi dengan fungsi. Belakangan banyak pemimpin-pemimpin yang tidak meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak amanah. Ya, tetapi tetaplah memang kondisi sekarang sangat jauh berbeda dengan 14 abad yang lalu. Ya, peperangannya pun peperangan fisik yang face to face zaman dulu, ya, dengan alat utama sistem persenjataan yang sangat sederhana, dengan tombak, dengan pedang. Zaman sekarang pelurunya jauh-jauh, sudah mampu menembus ribuan kilometer, yang disebut dengan rudal, peluru kendali. Demikian, Pak. Silakan satu lagi, ya. Waalaikumsalam. Artinya mencintai Tuhan Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, masalahnya zaman sekarang itu banyak godaan, ya, sehingga kita lebih mencintai sesuatu dibandingkan Allah. Nah, ini perlindungan yang baik sesuai syariat itu bagaimana supaya kita segera sadar kembali supaya mencintai itu Allah yang segala-galanya. Baik. Karena hobi itu bisa menjadi Tuhan. Ya. Kesenangan yang mengalihkan perhatian mungkin bisa juga, ya. Ya, bahkan itu dalam tanda kutip sudah diramalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Nanti kalian itu bukan hanya menjurus merifer kepada sahabat Rasul yang hadir pada saat itu, juga kepada umat zaman sekarang. Kalian itu akan mudah dipermainkan oleh kesenangan-kesenangan, sehingga kalian tidak mampu mempertahankan Islam dengan kuat. Ditanya oleh sahabat, apakah saat itu kami sedikit, ya Rasulullah? Tidak, kalian banyak, tapi kalian bagaikan buih di lautan, kata Rasulullah. Bagaimana buih di lautan? Banyak atau sedikit? Banyak. Tapi buih itu gampang hancur. Ya. Ketika terhantam ke batu-batu di pantai, buih-buih itu akan hancur seketika, tidak lagi menjadi buih. Itulah umat Islam di zaman sekarang. Kenapa bisa demikian, ya Rasulullah? Kami itu karena kalian pada saat itu adalah hubbud dunya wa karahatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Ya, dunia tuh banyak, Pak, antara lain BBM di dunia. Ya. BBM naik, ya udah hancur semuanya, hancur. Udah dicontohkan nih dalam 1 bulan ini, gitu ya. Karahatul maut dan takut mati. Nah, ujian terberat bagi seorang pemimpin harus menjaga kedamaian, harus menjaga kesejahteraan masyarakatnya. Tapi kedamaian dan kesejahteraan masyarakat harus juga ditopang oleh keteguhan iman.
Umat Rasulullah, zaman Rasulullah memimpin umat muslim saat itu, keteguhan imannya kuat, Pak. Sedikit orang tapi imannya kuat. 300-an lebih orang harus melawan 1000 orang kafir Quraisy di perang Badar. Tapi keteguhan imannya sangat tinggi. Keteguhan iman inilah yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak takut mati. Abdullah bin Ummi Maktum teguh imannya, Pak, dan dia tidak takut mati. Justru kematian itu ditantangnya. Kenapa? Karena saat itu dia ingin berjumpa dengan kekasihnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang tidak ditakuti oleh rakyat Iran hari ini. Itu, Pak. Keteguhan imannya. Meskipun mereka adalah seorang Syiah. Masya Allah. Jadi bagaimana caranya Ustadz? Bimbing terus generasi-generasi muda kita untuk melakukan keteguhan iman dengan lebih-lebih sering menceritakan kisah-kisah kepahlawanan umat muslim terdahulu. Ya, ceritakan Abdullah bin Ummi Maktum yang barusan saya ceritakan. Ceritakan bagaimana keperwiraan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana keperwiraan Khalid bin Walid, sang pedang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak pernah kalah memimpin perang. Bagaimana keperwiraan Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau pertahankan dirinya, pertahankan keluarganya, pertahankan umatnya meskipun dipenggal oleh saudara-saudaranya sendiri di padang Karbala. Masya Allah. Ya, demikian, Pak. Terus ceritakan kepada generasi-generasi muda, ya, keistimewaan sahabat-sahabat utama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar terpatri dalam keingatan mereka bagaimana umat muslim memperjuangkan keyakinannya dengan berjihad, tidak hanya dengan hartanya, juga dengan dirinya sendiri. Masya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha as-salawati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka qawiyyun ya Allah, inna nas'aluka qahharun ya Allah, inna nas'aluka tsabitul iman ilaika wa ila rasulika wa ila jami'i awliyaika. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma yassir alaina al-yusra alladhi yassartahu ala katsirin min ibadika wa aghna bi fadlika amman siwa. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang sekalian, teman-teman saya ikuti kajian kali ini, kami yakin ilmu yang kita terima bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri pada pagi hari ini dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan salat 2 rakaat. الحال